Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang solih dan anak-anakku yang solihah yang saat ini sedang di rumah saja tentunya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang solih, solihah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran pertama yang bertemakan Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, sebelumnya kita membaca bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan anak-anakku yang solihah, surah Al-Falaq ini tergolong surah Makkiyah. Karena apa? Karena surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Falaq ini diturunkan setelah surah Al-Fil. Anak-anakku, surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq merupakan surah urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Al-Falaq ini memiliki arti waktu subuh. Nama surah Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terletak pada ayat pertama. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Karena apa? Karena kedua surah ini mengandung ta'widz yang artinya perlindungan. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini termasuk surah utama dalam Al-Quran. Sekarang yuk, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, berikut ini arti dari surah Al-Falaq. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, maksud dari isi kandungan surah Al-Falaq adalah sebagai berikut. Adapun ayat yang pertama memiliki arti, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Anak-anakku yang solih-solihah, ayat ini memiliki maksud memerintahkan agar kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai waktu subuh. Mengapa waktu subuh? Nah, karena ternyata pada waktu subuh sering digunakan oleh orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan. Misalkan ketika kita malas bangun
ketika kita malas bangun untuk sholat subuh terutama, itu tandanya setan sudah berhasil menggoda iman kita untuk tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, anak-anakku yang solihah, setan sangat menyukai orang-orang yang malas. Loh, ayo, apa kalian mau jadi teman setan? Pasti tidak kan? Nah, maka dari itu kita semua harus bangun ketika kita akan beribadah sholat subuh. Yang kedua, artinya dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Setiap manusia pasti memiliki sifat yang positif. Apa itu positif? Sikap yang baik, dan sifat yang negatif atau jelek. Maka dari itu, sebab kita memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang jelek. Misalnya, berlindung dari kejahatan orang-orang yang benci, orang-orang yang sedang marah, dan yang terpenting adalah berlindung dari siksa api neraka. Selanjutnya, arti ayat ketiga yang memiliki arti dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksud dari ayat ketiga ini adalah malam hari harus kita pergunakan untuk beristirahat, sebab malam yang gelap gulita sering menjadi sebab datangnya penyakit. Misalkan angin malam yang dingin ternyata membawa pengaruh buruk bagi tubuh kita. Selanjutnya, arti ayat keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Apa itu artinya ya? Nah, maksudnya adalah dari ayat keempat ini, sihir merupakan perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Seperti contohnya tenung atau santet. Tenung atau santet ini merupakan cara untuk menyengsarakan orang lain. Bagaimana cara menyengsarakan orang lain? Bagaimana cara kerjanya tenung itu ya? Caranya dengan mengirimkan benda yang diikat dan dihembuskan melalui kekuatan setan atau jin. Dan ternyata hal ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Pada zaman itu ada beberapa wanita yang menjadi tukang sihir. Caranya adalah salah satunya dengan menggunakan media tali tambang yang kemudian diikat. Nah, anak-anakku, selanjutnya ada ayat yang terakhir, yakni ayat kelima, yang memiliki arti dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maksudnya adalah orang dengki atau hasad adalah orang-orang yang tidak senang ketika melihat orang lain memperoleh kebahagiaan atau kesenangan. Nah, anak-anakku, biasanya jika orang yang sudah memiliki rasa dengki dengan orang lain, maka dia akan melakukan apa saja perbuatan buruk untuk mencelakakan orang yang dia benci. Lalu, bagaimana cara mereka untuk mencelakakan orang lain yang dia benci, yang mereka benci, atau yang mereka tidak sukai? Caranya misalkan banyak sekali caranya anak-anakku. Salah satunya ada beberapa cara, dengan cara memfitnah, menipu, dan menyakiti diantaranya. Oleh karena itu, anak-anakku yang solihah, agar kita terjauh dari sifat tersebut, maka kita harus selalu berlindung kepada Allah SWT agar dijaga dari orang-orang yang dengki. Demikian pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.